Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin camilan yang berbahan dasar tahu lagi teman-teman, dengan isian yang sedikit berbeda dan cara masaknya juga beda loh. Tapi untuk rasanya jauh lebih enak loh teman-teman. Bisa di frozen, bisa untuk bekal praktis ataupun buat ide jualan. Langkah pertama saya akan membuat untuk isiannya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan 400 gram kentang yang sudah saya kupas. Ada satu batang sosis yang ukurannya lebih besar dan lebih panjang. Kemudian di sini kira-kira 2 batang ya, ada daun bawang. Untuk bumbunya ada 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Semua bahan ini kita iris-iris saja menjadi lebih kecil-kecil. Kemudian langsung kita akan menumisnya ya teman-teman. Siapkan pan, kemudian beri minyak goreng secukupnya, kira-kira 2-3 sendok makan. Setelah minyaknya panas, kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Diaduk-aduk terus, kemudian setelah harum kita bisa masukkan kentangnya yang sudah diiris kecil-kecil. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian di sini saya akan tuangkan air sebanyak 200 ml untuk merebus kentangnya ya biar lebih empuk. Masukkan garam, kaldu jamur, kemudian setengah sendok teh lada bubuk. Untuk garam dan kaldu jamurnya masing-masing 3/4 sendok teh ya teman-teman. Biar rasanya gurih, saya tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan ini setengah sendok teh bubuk kari. Untuk bubuk karinya kalau bisa jangan di skip ya teman-teman, karena ini akan membuat cita rasa dari tumisan kita ini jadi lebih enak banget loh teman-teman. Karena menurut saya airnya masih kurang, jadi saya tambahkan 50 ml lagi ya untuk airnya. Ini kita masak sampai airnya menyusut dan kering dan sampai si kentangnya empuk ya teman-teman. Kita tutup dan sambil sesekali kita aduk-aduk. Nah, ini untuk airnya sudah menyusut ya dan kentangnya sudah empuk. Bisa kita masukkan sosis dan daun bawangnya. Ini kita masak sebentar aja ya setelah sosis dan daun bawangnya dimasukkan, untuk menghilangkan bau mentah pada si daun bawangnya ya teman-teman. Ini apinya saya kecilkan dan saya masukkan 2 butir telur ya teman-teman, biar rasanya lebih gurih. Jadi si kentang dan telur ini akan membuat cita rasa tumisan ini benar-benar beda ya teman-teman, jadi enak banget. Ini kita aduk-aduk sampai merata, tidak perlu sampai telurnya matang ya. Ini kita masak sampai telurnya sedikit kaku aja ya teman-teman. Untuk apinya ini udah saya matikan ya. Kita aduk-aduk lagi sebentar sampai benar-benar rata dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Sekarang kita siapkan untuk bahan utamanya ya teman-teman. Saya menggunakan tahu pong. Nah, cara memasukkan isiannya kita iris aja di bagian tengahnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk isiannya sudah dingin ya. Sekarang boleh kita masukkan isiannya. Saya menggunakan pakai sendok teh aja ya teman-teman biar gampang. Karena untuk si tahunya ini saya menggunakan tahu yang kecil ya teman-teman, bukan yang besar. Jadi memasukkan isiannya sedikit-sedikit aja ya teman-teman sampai penuh ya. Seperti ini. Lakukan prosesnya sampai semua bahan tahunya habis. Di sini untuk isiannya masih sisa banyak ya teman-teman. Tahu pongnya saya beli 2 bungkus, isinya 20, tapi yang satunya rusak ya teman-teman, jadi saya buang. Jadi kira-kira untuk satu resep isian ini bisa digunakan 30 potong tahu pong yang berukuran kecil seperti ini ya teman-teman. Setelah dimasukkan semua isiannya, si tahu ini kalau mau di frozen bisa ya teman-teman, langsung dimasukkan ke dalam freezer seperti ini dan bisa digoreng keesokan harinya jika untuk berjualan ya.
Karena membuatnya sedikit, saya akan langsung menggorengnya semua. Saya akan membuat bahan kulitnya ada 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu, dan saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Untuk bumbunya saya tambahkan garam dan kaldu bubuk rasa ayam, rasa sapi, kaldu jamur bebas ya. Kemudian saya tambahkan juga lada bubuk. Saya tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder ya, agar kulit gorengannya jadi lebih crispy ya teman-teman. Untuk bumbunya saya hanya memakai sedikit daun bawang bagian putihnya aja, saya sudah iris-iris. Dan ini semua bahannya kita aduk-aduk saja biar merata terlebih dahulu. Kemudian tambahkan air sebanyak 170 ml. Kita tuang secara bertahap ya untuk airnya biar lebih mudah tercampur. Di sini saya memasukkannya 2 kali ya teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar si tepungnya tidak ada lagi yang masih menggumpal ya. Resep kulit gorengan ini pas banget ya untuk 20 pieces tahu isi ya teman-teman. Nah, untuk kekentalannya seperti ini ya, agak sedikit kental biar bagian isiannya tertutup dan tidak keluar-keluar ya teman-teman. Setelah dibuat, adonannya didiamkan 15 menit terlebih dahulu ya teman-teman. Ini setelah 15 menit baru saya goreng ya, agar lebih lentur aja untuk si adonannya. Dan ini udah siap untuk kita goreng. Panaskan minyak goreng secukupnya. Ini minyak gorengnya saya beri 1 sendok makan margarin ya teman-teman. Maaf nggak kerekord ya. Ini minyaknya udah panas, margarinnya sudah meleleh ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan gorengannya. Masukkan gorengan saat minyak sudah panas agar tidak terlalu meresap minyak ya teman-teman. Ini saya di awal saat baru memasukkannya apinya agak besar ya. Balik gorengan saat sudah terlihat agak kuning kecoklatan di bagian pinggir dan bawahnya ya teman-teman. Jangan dibolak-balik terus ya teman-teman, 1 kali balik aja biar tidak meresap minyak. Dan ini saya goreng menggunakan api yang agak besar. Nanti setelah warnanya sudah agak pas gitu cantik dan mau diangkat, apinya kita kecilkan biar tidak meresap minyak. Dan ini untuk warnanya sudah sangat cantik, ini bisa kita angkat aja ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah digoreng semua. Ini hasilnya jadi montok-montok ya teman-teman. Jika mau dijual disesuaikan aja dengan modal yang dikeluarkan atau disesuaikan dengan harga jual di setiap daerah masing-masing. Cocok banget nih teman-teman dimakan saat cuaca hujan ya. Saat ini sudah mulai sering turun hujan, buat temen ngopi, ngeteh atau santai bersama keluarga, atau juga buat ide jualan atau buat pengisi stok frozen food teman-teman. Untuk kulit gorengannya kalian bisa dengar sendiri, ini sangat kriuk-kriuk ya teman-teman. Dan untuk isiannya ini beneran gurih banget dari si kentangnya, si telurnya, dan ada sosisnya juga. Daun bawangnya juga enak, wangi, nggak bau mentah ya teman-teman. Rasanya akan semakin enak jika kalian suka pedas, bisa makan dengan cabai rawit, pakai saus sambal atau apa aja yang pedes-pedes ya teman-teman. Ini sangat recommended buat kalian cobain. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.